Malam ini nggak bakal sama dengan kemarin. Makanya kursinya juga saya ubah. Kemarin pakai meja, sekarang enggak. Kenapa? Saya tak sama. Bukan berarti kita mau membeda-bedakan, tidak. Tapi kondisi teman-teman sekarang dengan teman-teman tadi malam, kemarin malam beda. Kenapa? Teman-teman sekarang itu sudah melihat, sudah merasakan vibe-nya seperti apa, ambience-nya seperti apa, sudah nonton seperti apa, ikut deg-degan juga, ikut applause juga, ikut aduh, ya kan? Nah, teman-teman kemarin kan nggak polos semua, imajiner semua. Jadi kalau malam ini kita akan lebih banyak berbicara fakta, bukti, dan sesuatu yang nggak bisa kalian elak. Contoh kan, kenapa saya tidak suka seperti itu? Kalian harus sadar bahwa kalian bisa datang ke sini, duduk di sini, kita bicara malam ini. Kalian harus menyingkirkan, menunda, bahkan membiarkan berapa ratus orang di belakang kalian. Ya. Nanti kita akan selesai dari sekarang. Kita sudah ada Surya dan Kadi yang akan terus. Jadi pertemuan kalian tidak khawatir untuk bisa lebih pede lagi besok nyanyinya, karena sepanjang pengalaman saya juga ngikutin, sempat kami terganti di Ambon. Sangat menghargai sana kan juga karena musiknya, jadi musisi-musisi hebat dan terganti sih di asosiasi Ambon Pandemi gitu deh. Jadi kita sempat beri, akhirnya alhamdulillah kita diundang kembali yang kali ini. Saya rasa vibes-nya akan beda sekali di tahun yang dulu dengan sekarang. Saya rasa kalian tadi nih, teman-teman kalian udah keren banget gitu nyanyi-nyanyi semua. Saya kebayang besok kalian pasti jauh lebih keren. Jadi dong, Amin. kan akraban suka saling ngajak-ngajakin kemana-mana gitu, out sebelum lomba. Itu nggak penting banget sebenarnya, tujuan kalian datang itu untuk berlomba. Iya. Itu the best gitu. Itu the Ya, best, yang betul. artinya kan, kalau kalian udah melakukan sesuatu yang terbaik dari diri kalian, terus kalian nggak dapat apa-apa, it's okay, kita udah berusaha banget nih. Tapi kalau kalian datang ke sini sekedar mindsetnya ketemu orang, silaturahim, fun gitu, targetnya hilang. Kalau nggak dapet, penyesalan pastinya, karena pasti coba gue istirahat, coba gue fokus ya, coba gue lebih maksimal ya, pasti kepikiran begitu. Nah, jadi kenapa ini urgent sekali saya sampaikan, itu sebagian dari kunci kalau kita, karena rata-rata yang saya perhatikan seperti itu, rata-rata yang fokus itu memang rata-rata yang suka masuk di grand final. Saya perhatiin gitu. Gampang lah kalau kalian mau job nanti setelah kalian lomba, Benar. fokus dulu nih. Betul. Di seleksi ini fokus dulu. Nah, kalau yang lebih detailnya lagi tadi berdoa, terus fokus, sering ngulangin gitu materinya. Jangan untuk menyanyikan lagu-lagu yang lain dulu. Fokus dulu tuh. Misalnya besok nyanyinya lagu itu aja tuh diulang-ulang terus tuh. Jadi itu kan jauh lebih menambah kita yakin bahwa oke, saya nggak ada kepikiran lagu yang lain. Kalau saya sih rumusnya begitu dulu. Selamat malam teman-teman, selamat malam adik-adikku. Kenapa aku bilang adik-adikku? Karena kita udah satu alma mater. Jadi mau juara di nasional atau tidak, kalian udah alumni bintang lagi. Jadi sekali lagi selamat datang. Aku udah tahu kalian pasti punya jam terbang di daerah kalian masing-masing. Kalian pasti udah punya persiapan yang matang juga berangkat ke Manado. Aku percaya juga masing-masing kita sudah dibekali Tuhan talenta sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi aku juga mungkin nggak terlalu banyak sharing
lagu apa yang kalian persiapkan dari daerah kalian. Kalian tahu lagu apa yang menjadi kekuatan dari diri kalian sendiri. Dan yang aku mau tekankan adalah percaya musuh yang paling terberat adalah diri sendiri. Oke? Jadi kalau mau perform itu katanya nervous, wajar, manusiawi. Mau artis seprofesional apapun, kadang butuh itu adrenalin. Tadi yang aku bilang dari 134 gak mungkin semuanya menang, gak mungkin semuanya lolos ke semifinal. Nah, kadang kita juga harus punya kesadaran juga kalau melihat teman-teman kita yang kualitasnya di atas kita, itu kita harus tahu juga. Tapi bukan berarti dengan melihat teman kita yang kualitasnya jauh dibanding kita, itu kita jadi merendahkan diri juga. Justru kita ketemu di nasional itu kayak ngukur diri sendiri. Jadi selama ini mungkin kita jago di daerah kita, mungkin selama ini kita hebat di kawasan kita sendiri. Sekarang kita keluar dari zona. Sekarang kita ngelihat teman-teman, wah ketemu teman-teman se-Indonesia, ketemu dari Sabang sampai Merauke. Jujur aku juga dulu merasakan sama kayak kalian. Aku dari Medan, aku tinggal di Medan, tapi aku juga tinggal di kampung 3 jam dari kota Medan. Jadi emang bener-bener anak daerah, emang bener-bener anak kampung, tapi anak kampung yang punya mimpi, punya pengen karya, dan pengen jadi penyanyi. Ya kalau misalnya standarnya penyanyi, pasti kita masing-masing tahu semuanya ada waktunya, semuanya ada prosesnya. Siapapun yang sekarang udah jadi penyanyi terkenal, itu nggak mungkin langsung jadi di atas. Itu ada tahapannya. Aku cuma pengen bilang sama kalian, di dunia nyanyi juga gak ada yang instan. Nikmatin aja prosesnya. Dan satu lagi yang gak kalah penting, sampai hari ini aku juga masih belajar yang namanya attitude. Attitude itu terkadang lebih penting daripada skill. Jadi kenapa aku bilang attitude lebih penting daripada skill? Orang yang punya skill, terkadang dia lupa. Dia ngerasa dirinya lebih dibanding orang lain. Itu yang terkadang bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Bahkan kalau aku mau sharing di bintang radio tingkat nasional zaman aku tahu mungkin kalau dari segi kualitas suara banyak banget yang lebih bagus dari aku. Jadi kenapa aku cerita ini? Aku pengen kasih tahu sama kalian, kualitas terkadang kalah dengan hal-hal kecil seperti disiplin, seperti attitude. Jadi kalau dibilang orang, ya kan tetap kualitas nomor 1, tetap. Tapi kalau misalnya kalian terlalu percaya diri di atas panggung, itu juga udah bagian dari attitude kalian yang menunjukkan ini lo gue, ini lo aku, ini lo suaraku. Aku bukan cerita begini justru ngasih kalian semangat untuk besok perform. Karena aku ingat banget, karena aku juga dari daerah, pas melihat teman-teman yang penampilannya lebih bagus, tampilan busanya lebih bagus, itu ada rasa minder. Karena aku juga punya keterbatasan. Justru kalau aku boleh cerita, aku juga nggak terlalu support sama keluarga tentang nyanyi. Bahkan aku berjuang di Medan, aku anak kosan juga. Bahkan orang tua bilang kuliah aja yang bener. Pada saat itu aku disuruh kuliah ambil jurusan musik, aku bertahan bilang aku pengen jurusan umum, tapi aku pengen jadi penyanyi. Jadi aku mau jalan sekarang. Nah, pas di bintang radio 2011, melihat teman-teman yang bajunya bagus banget, melihat yang kualitasnya mungkin wah gitu, ngerasa kayak wah ini justru jadi penyemangat untuk besok biar performnya lebih semangat, biar performnya lebih percaya diri, terus berusaha aja nampilin apa yang udah dilatih. Dan satu lagi, kalau kalian nyanyi tulus, menyampaikan cerita lagu, percaya atau tidak, jika orang yang mendengar masuk ke dalam lagu yang kalian sampaikan, menurut aku salah satu tugas penyanyi adalah menyampaikan pesan hati. Teknik penting. Tapi kalau misalnya kalian bisa ngebarengin teknik, bisa ngebarengin pesan lagu, itu nilai kalian pasti lebih.
Aku tahu, tapi itu manusiawi. Pesannya aku adalah manfaatkan malam ini, nggak usah begadang. Kalau mau ngobrol-ngobrol masih ada waktunya nanti. Cukupkan tidur kalian, karena menurut aku cukup tidur adalah salah satu menjaga kualitas suara. Pengertian dasar-dasar kayak gini mungkin yang paling penting, banyak pasti yang mencela bilang, yang paling penting kan kalau vokalnya bagus mau tidur berapa jam pun bagus. No, belajar menghargai diri sendiri, belajar dari hal yang kecil sampai nanti kita jadi seseorang yang besar. Tepuk tangannya dong. Semua pengen jadi orang besar. Terus tambahannya teman-teman, aku juga pengen cerita sama kalian, cerita tentang bintang radio. Aku 3 kali ikut bintang radio, 2009, 2010, 2011. 2009 dan 2010 aku mewakili kota Medan, karena pada saat itu masih boleh beberapa kali peraturan. Dan 2009 aku berangkat ke Makassar, dan kalian tahu apa yang terjadi? Pas 2009 aku grand final di Medan, juri bilang begini di depan auditorium, juara 1 cewek, 2, 3 layak siapapun yang berangkat ke Makassar. Sementara 1, 2, 3, 4, 5 cowok nggak ada yang layak berangkat. Pada saat itu aku juara 1. Kalian tahu, itu pertama kalinya ditonton orang tuaku dari kampung, dan di auditorium diumumin yang kategori putra kurang layak berangkat ke nasional. Lumrah nggak kecewa? Lumrah nggak sedih? Tapi kalau misalnya aku sedih pada saat itu, ya mungkin aku nggak berangkat ke nasional. Tapi itu yang aku bilang, karena aku dari Medan, mungkin aku ceritanya tentang Medan. Medan itu keras. Medan itu salah satu kota yang gudangnya penyanyi. Mau yang kayak apapun mungkin di sana ada. Mau tinggi-tinggian suara mungkin di sana tempatnya. Salah satu kota yang lomba nada tinggi semua di atas. Tapi yang pengen aku bilang adalah belajar dari pengalaman. Kalaupun misalnya kita di daerah, siapapun yang mungkin pernah menganggap kita rendah ataupun underestimate sama kita, tapi ternyata aku percaya aku punya Tuhan, kita punya Tuhan. Oke? Ternyata di Makassar masuk grand final, yang katanya kalau misalnya ini berangkat ke nasional pasti nggak akan lolos ke final. Pada saat itu lolos semifinal, lolos grand final. Jadi nggak ada bertujuan juga sama juri yang menyebutkan nggak layak berangkat. Ini loh, aku belum dari Makassar juara 3. Tapi pada saat itu kayak itu kan dapat juara 3. Oke, berlanjut 2010 aku ikut lagi karena masih diizinin. Dan 2010 kalian tahu bintang radio kerjasama dengan Honda Idol. Jadi pada saat itu hadiahnya sepeda motor. Jadi lagi-lagi keberuntungan. Aku percaya bicara tentang nyanyi ini bukan tentang skill lagi, tapi ada yang namanya faktor-faktor keberuntungan. Aku percaya juga kata rezekinya kita masing-masing juga udah ditentukan. 2010 aku berangkat, ditentukan di Medan dan juara 1 mewakili kota Medan berangkat ke Jogja. Tapi pada saat itu aku di Jogja cuma dapat 15 besar. Ada rasa sedih ya, karena tahun lalu merasain grand final, tapi di Jogja semifinal 15 besar. Tapi nggak apa-apa. Dengan begitu pelajaran lagi, jadi aku tahu rasanya grand final, aku tahu rasanya sampai semifinal. 2011 aku masih ingin berjuang lagi. 2011 aku tanya Medan, masih boleh nggak? Enggak, karena tahun ini hadiahnya masih sepeda. Jadi nggak boleh. Kalian tahu aku kemana? Aku berangkat ke Pekanbaru. Kalian tahu aku Pekanbaru, aku naik bus 13 jam. Pada saat itu mungkin bisa-bisa aja beli tiket pesawat karena harganya mungkin 300.000, 400.000. Tapi pengen men-challenge diri sendiri. Coba naik bus, seru nggak? 13 jam nyampe, awalnya nyamar jadi orang Pekanbaru tapi ketahuan juga karena ada
pawai. Pada saat itu kita pawai pakai baju daerah masing-masing. Ada sedikit kayak melihat teman-teman yang perwakilan dari Kota Medan pakai baju Batak, polos. Itu kayaknya harusnya aku pakai itu. Tapi pada saat itu karena aku udah memilih untuk ikut bintang radio di Manado, aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku. Dan pada saat itu aku pakai baju kalau dari Melayu, baju Melayu seperti itu. Tapi aku bangga. Kenapa aku bilang bangga? Karena aku harus bertanggung jawab karena aku udah memilih Pekanbaru sebagai tempat lombanya aku pada saat itu. Dan singkat cerita, penyisihan lewat, aku hampir dapat nomor terakhir, dan di semifinal pun aku dapat nomor terakhir. Dan pada saat grand final yang diumumin pertama kali untuk kategori putra aku, bukan berarti nilainya paling tinggi, bukan, tapi pada saat itu nama yang dipanggil pertama kali adalah Rando Sembiring dari Pekanbaru. Terlintas cuman kayak bohong kalau nggak terharu, bohong, karena aku tahu gimana berjuangnya 3 tahun berturut-turut. Tapi ternyata itu yang aku bilang, kenapa harus menghargai proses, karena hasil yang dicapai nanti itu nggak luput dari usaha proses yang kalian lewati. Jadi yang aku kasih tahu sama teman-teman, adik-adik semua, nikmatin prosesnya. Apapun nanti yang terjadi, mau lolos mau enggak, percayalah kalian orang yang beruntung, yang udah mewakili daerah kalian bisa sampai di mana. Jadi ingatin itu lagi, yang paling bisa menghargai diri kita adalah bukan orang lain. Jadi hargai diri kalian, pacu diri kalian. Semoga tahun depan kalau memang nanti belum berkesempatan lolos ke babak selanjutnya, kalau masih ada kesempatan, ikut lagi, dan ikut lagi. Dan satu lagi, teman-teman, adik-adik semuanya, ada satu hal juga yang mungkin yang kayak persiapan kita sebelum nyanyi, banyak yang mengandalkan nyanyi dan segala macam persiapan oke, dan penampilan udah oke. Tapi yang aku pengen ingatin adalah doa besar puasanya. Oke, jadi aku percaya kita juga semuanya ini pasti punya Tuhan, pastilah. Kalian jangan lupa berdoa. Percaya apapun nanti hasilnya itu udah paling baik, itu paling terbaik dari Tuhan. Kalaupun nanti kasarnya kalian belum bisa lolos ke babak selanjutnya, percaya di luar sana masih banyak kesempatan, masih banyak peluang, kalian masih muda. Kita nggak tahu kesempatan apa nanti yang kalian temukan di depan sana. Jadi adik-adikku, untuk malam hari ini mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa kasih yang terbaik sesuai versi yang udah kalian siapkan. Gak apa-apa punya ambisi, tapi jangan ambisius. Manusia harus punya ambisi, karena itu penyemangat kita untuk maju. Tapi kalau ambisius, ketika kalian ambisius, kalian gak mencapai titik yang kalian inginkan, kalian kecewa sama diri kalian sendiri. Jangan. Oke, balik lagi, yang bisa menghargai diri kalian bukan orang lain, kalian sendiri. Semangat, tampilkan yang terbaik. Jangan lupa berdoa. Malam hari ini please istirahat, hafal lirik, putar ulang-ulang lagi materi yang udah kalian siapkan. Selebihnya biarkan Tuhan yang kerja, kasih kesempatan. Kalian pasti dikasih waktunya nanti masing-masing, rezekinya masing-masing. Sukses untuk kalian semuanya. Atau ada teman-teman adik-adik yang mau sharing, mau nanya, boleh. Gak ada. Gak ada. Terlalu terpanas. Kalian tahu rasain lari sambil lapar tau. cerita yang harus kalian pahami nanti. Jadi saya terus terang aja bangga bahwa Rando Sembiring di sini. Saya terus terang karena kita punya histori dan ya cuma kita yang tahu bertiga.
saya, ya, Kak, ada satu lagi. Ya kami lah yang tahu ceritanya itu seperti apa. Tapi justru dengan seperti dari situlah makanya saya berani ngomong bahwa nggak ada orang sukses itu dia celelekan, nggak tertib, nggak taat, nggak ada. Gitu. Anda sendiri sekarang kan tertib, taat. Membuat bintang radio Indonesia ini menjadi sesuatu. Setuju? Setuju. Kenapa kita harus begitu? Karena kalau acaranya sebesar Idol, alumninya juga akan dianggap sebesar Idol. Ya nggak? Tapi kalau acaranya tidak sebesar itu, dia alumninya juga tidak akan dianggap sebesar itu. Jadi makanya sekarang kita akan gitu loh. Nah, di sosial media itu aku tentunya kayak tadi juga sudah ada yang diwawancara kayak dan sini juga tadi ada yang diwawancara bukan semuanya tampil tadi yang diwawancara, besok juga akan ada karena ada studio ini di venue dan itu disiarkan di Profil, nanti disiarkan di Manado, Tahuna, Gorontalo, terus juga live YouTube enggak, tapi TikTok dan Instagram. Jadi aku harap tuh adik-adik tuh sudah punya kepercayaan diri untuk diinterview sama penyiar-penyiarnya. Di sini ini siapa yang sudah terbiasa berinteraksi dengan media? Oke, sering diwawancara berarti? Sering mau wawancara? Apakah penyiar? Penyiar di mana? Dari Mataram. Oh, ada yang punya dari Mataram ya? Kenal sama Nana ya? Oh, oke, salam ya. Ada lagi? Oh iya. Oke, aku cek dulu ya. Namanya siapa? Amina juga penyiar. Oh, bisa tertarik kan? Sejarahnya bintang radio itu dulu pertama kali memang diadakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian TVRI ikutan jadi waktu itu jadi BRTV, bintang radio. Ayo semangat, semangat. Ayo semangat. Ya, jadi teman-teman, karena hari ini sudah jam. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum kenal, teman saya Erik, saya dari Kota Tua. Maluku Tenggara. Mana? Maluku Tenggara. Nyanyi dikit, ayo semangat. Semakin jauh langkah menuju yang celah-celah kehidupan dunia berneka. Jangan legenda manusia dalam lingkungan satu teman. Ketika derap jiwa bergoncang, tetaplah pada hati. Cukup tepuk tangan. Mana ya cara milih sendiri? Lu, kalau orang punya kepercayaan diri pasti dia bisa menjelaskan sama. Ya, ayo. Coba sampaikan apa kelebihan dari pribadi Mama. Percaya diri yang berlebihan. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan
saya pernah menjuarai juara satu karate besar. Karate. Iya. Coba. Ya, saya juga pernah menjuarai juara satu karate di tingkat provinsi. Saya juga punya futsal, saya juga pemain voli, saya juga penyanyi. Lawak. Terus saya juga kenek. Kalau ada yang mau jadi saya punya adik buat. Kalau perempuan iya. Ini ya. Ya, saya ikut radio pertama kali ini loh pertama saya. Tapi alhamdulillah udah ada di sini. Bahkan teman-teman yang sama bagusnya, tapi beruntungnya aja. Terus saya memutuskan keluar dari pekerjaan untuk fokus ke dunia penyanyi. Di hidup saya untuk ke depan gitu. Jadi ini salah satu planning sebenarnya. Saya merelakan pekerjaan saya untuk saya bisa fokus. Tapi saya punya target dalam 2 tahun. Kalau saya dalam 2 tahun tidak sukses, saya akan kembali. Kembali bekerja. Bekerja, kembali bekerja. Aku dengar kenapa? Ya Allah, jakal.